Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Shadaqallahul azim. Terjemahan Departemen Agama, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada Senin yang lalu kita membahas tentang wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa ya, yang sempurna penciptaannya. Nah, sekarang Allah mengatakan sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi qad itu artinya sungguh, ya, bersumpah benar-benar, ya. Kalau bahasa Minangnya apa Pak? Dan sabananya yo sabanah beruntung orang-orang yang mau menjaga kesucian jiwanya, ya. Jadi di sabana beruntung, ya kan? Ada dalam bahasa terjemahan aflaha itu bisa berenang, menang, beruntung, ya, bahagia, sukses. Karena ada juga ulaika humul muflihun, ya kan? Maka sukseslah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Menanglah orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Atau juga terjemahkan bahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Makanya dulu pernah kita jelaskan tentang Safa Marwah, mencari kehidupan, mencari rezeki dari Safa menuju ke Marwah, nanti berakhir di Marwah kan. Jadi Safa itu artinya bersih, suci. Marwah artinya kebahagiaan yang luar biasa, kepuasan yang luar biasa. Maka itu memang orang-orang yang mau mensucikan hartanya, mensucikan cara mendapatkan pekerjaannya, yang mensucikan karajo, insya Allah akan berujung dengan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang membersihkan jiwa itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang sukses. Jadi kalau ingin sukses, peliharalah kesucian diri, ya. Mahmud Yunus menerjemahkan sesungguhnya telah menanglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Berarti aflaha itu diterjemahkan oleh Profesor Mahmud Yunus adalah menang. Jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh atau sesungguhnya telah menang, ya, orang-orang yang membersihkan dirinya. Hasan menerjemahkan sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang membersihkannya. Jadi jika manusia suka memperhatikan mulai dari matahari, ya, itu sumpah dulu ya. Ayat pertama coba terlihat di sini. Namanya Asy-Syamsi wa duhaha, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wan nahar, demi siang, wal lail, demi malam, ya kan? Was sama, demi langit, wal ard, demi bumi, baru wan nafsu wa ma sawaha, baru demi jiwa,
ya, serta penyempurnaan ciptaannya. Lalu jiwa tadi diilhamkan, ya kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu diilhamkan ke jiwa itu ada sifat perbuatan jahat, ada perbuatan baik. Maka beruntunglah jiwa yang memilih. Nah, itu sebenarnya Pak. Jadi setelah diilhamkan, ya kan, kepada manusia tentang fujur dan takwa, lalu dia memilih. Dia memilih yang takwanya. Memilih yang takwa itulah yang disebut dengan memelihara kesucian jiwa. Kita ini kan bebas sebenarnya Pak Ibu, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia dua perbuatan, dua sifat, sifat baik, sifat buruk. Pilihlah. Mau yang kafirnya silakan, ya kan? Jadi kalau ingin hidup bebas di dunia ini, satu-satu jalannya itunya Pak, kafir. Ya. Jadi kalau orang kafir kan carilah dalam Al-Quran, ada enggak Allah mengatur orang-orang kafir? Enggak ada Pak. Ya kan? Orang-orang kafir itu bebas semuanya. Mau yang halal silakan, mau haram silakan, mau berzina, mau mabuk, mau berjudi, mau riba, mau apa silakan. Jadi orang-orang yang ingin bebas itu sebenarnya adalah orang-orang kafir. Jadi jiwa yang kafir itu adalah jiwa yang bebas. Ya, seperti surga lah. Jadi dunia ini bagi mereka adalah seperti surga. Kalau memilih beriman, harus dia mau dibatasi. Jadi kalau dia milih beriman, dia harus rela dibatasi. Asal masuk menjadi orang beriman pasti terbatas Pak. Rezeki hanya boleh dua saja, halal satu, baik satu. Ya kan? Haram berzina, haram mabuk, haram judi, haram riba. Ndak boleh kilah-hilah, ndak boleh Pak. Kalau memang ingin haram riba ya pindah saja jadi orang kafir, selesai. Kan pilihan cuma itu aja, Man. Makanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Penjara itu kan dibatasi, ya kan? Dan surga bagi orang-orang kafir. Kalau surga itu kan tidak terbatas Pak. Maka orang-orang kafir itu bebas mau melakukan apa saja. Cuman tentu resikonya lah ada, ya kan? Resikonya ya kejahatan dilakukan, ya dia akan menerima juga kejahatan dia. Maka itu Allah sebenarnya bersumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi bumi, demi langit, demi jiwa. Maka bahagialah orang-orang yang membersihkan jiwanya itu. Itu kata Hasan. Buya Hamka, maka berbahagialah siapa yang membersihkannya. Nyanya itu kembali kepada wan nafsu, jiwa tadi. Setelah Allah memberikan ilham dan petunjuk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, mana jalan yang salah, mana jalan kepada takwa, terserahlah kepada manusia itu sendiri mana yang akan ditempuhnya. Itu kata Buya Hamka. Sebab dia diberi Allah akal budi, maka berbahagialah orang-orang yang membersihkan jiwanya atau dirinya, gabungan antara jasmani dan rohani. Jadi yang suci itu adalah rohani dan jasmani. Itu penjelasan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Hasbi As-Siddiqi mengatakan, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, yaitu orang yang mensucikan jiwanya dan menyuburkan rohaninya.
serta memanjatkan jiwanya kepada kesempurnaan, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, ini pembicaraannya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan, bicara tentang diri nan suci, diri nan barasiah, ya kan? Maka itu kan yang membicarakan beruntung orang yang mensucikan dirinya ini siapa nih Pak? Yang mengatakan beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, siapa yang ngomong begitu? Allah Pak. Ya. Jadi bukan pembicaraan orang banyak, bukan pembicaraan manusia, ya kan? Kalau pembicaraan itu kan ada saja yang baik, ada yang buruk, ya kan? Ada yang dipoles-poles, ada yang berkualitas, ada yang tidak berkualitas. Jadi pembicaraan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, bahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, sukseslah orang-orang yang mensucikan jiwanya, baik lahir dan batin, itu yang mengatakan adalah Allah, ya kan? Jadi kadang-kadang kita juga perlu melihat pembicaranya siapa. Masa bicara kepada manusia Pak? Manusia kok kadang-kadang aja tantu kepalanya. Pagi A, beko siang B. Itu kan tantu kepala nama itu. Ya kan? Nah, kalau ini yang berbicara adalah Allah. Ya kan? Tapi kalau di dunia ini lihatlah siapa yang berbicaranya. Ya kan? Track recordnya bagaimana gitu ya. Ya kan? Kemudian cara dia bicaranya seperti apa, isi pembicaraannya seperti apa. Ya nah itu letak kicu aja Pak. Kalau tak kicu di nantarang itu biasa. Tapi tak kicu di nang kalam mana dia tu. Tak kicu di nang kalam tu biasa. Tak kicu di nantarang hati taibo. Kan itu Pak. Kini elok-elok sebentuk asadonya gitu. Ya kan? Maka ini kita yakini yang mengatakan bahwa beruntung, sukses, bahagia orang yang mau mensucikan dirinya lahir dan batin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pembicaraan manusia. Jadi ayat ini sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan amat sangat penting kita bicarakan. Karena di sini ada di atasnya tadi ya, ada 4 alasan bagi kita sebenarnya untuk menggunakan kata-kata sumpah, ya kan, sehingga suci, ya kan. Nah, apanya yang disucikan? Siapa yang disucikan? Bagaimana cara mensucikannya? Nah, kalau qad aflaha, ya kembalinya ke atas, ya kan, wa nafsu. Jadi yang disucikan itu adalah jiwanya, ya kan. Pertama, ada 2 yang mensucikan di situ. Satu Allah, ya kan? Allah mensucikan diri kita. Kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi awakku sajak lahir itu sudah bersih. Ya, makanya manusia itu kalau seandainya Bapak Ibu terbuang ke hutan belantara, tidak ada makhluk lain yang bernama manusia. Indonesia seorang satunya Pak. Itu bertemanlah dengan makhluk-makhluk binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan di situ. Ya kan? Maka manusia itu lebih cenderung akan tumbuh menjadi orang baik. Pastinya tidak akan mengenal narkoba, tidak akan mengenal judi, tidak mengenal mabuk, tidak akan mengenal apa lagi, riba, ya kan? Berbohong, berdusta, ini tidak akan kenal Pak. Ya kan, karena dia fitrah, memanglah diciptakan dari sononya itu manusia itu lebih cenderung kepada kebaikan, ya kan. Nah yang kedua, manusia itu mensucikan dirinya, dia sendiri berusaha mensucikan, mencari hidayah. Nah, jadi kalau kemarin ada pertanyaan bagaimana, ya harus berusaha mencari hidayah, berusaha mencari ilmu, berusaha mensucikan, menjaga. Jadi setelah disempurnakan dengan apa, diciptakan dengan sempurna, ya kan, wa nafsu wa ma sawwaha, lalu Allah tunjukkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah katakan qad aflaha
man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Apa supaya suci? Dia sendiri harus menjaganya. Ya kan? Maka itu iman naik karena ibadah. Iman akan turun karena maksiat kan? Karena dosa. Ya kan? Maka itu cari hidayah. Dulu orang-orang tua dulu mengaji, Pak. Datangnya ke rumah gurunya, ke rumah buyahnya. Ambo orang gaya ambo dulu laki-laki padusi kedua-duanya tuh pai mengaji. Beko ambo pulang dari pesantren sekali sebulan, ya kan? Itu malam tuh Pak sampai jam 2 balik itu membandiang kaji. Dia tanya tuh, anak pelajari di pesantren. Ada yang belajar dari guru dia mereka. Ya kan? Hanya bandiang tuh Pak. Dia tanya kawa anak dipelajari, itu dia tanya lo. Ya kan? Nyo bandiang jo anak diajar di gurunya. Model itu dulu Pak, orang kayak bo sampai jam 2 balik malam. Ya kan, jadi kalau ada anak Pak pesantren pulang tanya, tapi sayangnya kan tanya lo dawa gitu, baal lo, kok baal mendulik pesantren guru-guru pesantren, itu mencari Pak. Kalau kini lah serba terbuka, ya nak, ada paket wifi lah tuh, atau carilah, ya kan, cuma agak hati-hati, ya kan, tentu banyak hal-hal yang ya kan ada yang sifatnya ikhtilaf, ya kan kadang-kadang awak yang batu itu tidak boleh, ada yang pendapatnya begini. Saya ingin sedikit bayangkan Bapak Ibu, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi namanya Salman Al-Farisi itu dari Persia, dari Persia tuh Pak, maka namanya disambung dengan Salman Al-Farisi. Ini perjalanan dia mencari hidayah. Ya, pertama datang dari Persia menuju ke Syam. Ya, dari Persia menuju ke Syam. Setelah di Syam dia menuju ke Irak. Dari Irak dia menuju ke Aljazair, ke Afrika. Dari Afrika dia menuju ke Romawi, ke Eropa. Setelah dari Eropa, dari Romawi baru dia ke Jazirah Arab sampai di Madinah. Kalau awak mencari hidayah kemana? Dari rumah ke Mas Haji, itu tidak namuah lah Pak, ya kan? Nah, dia tahan pengajian begini, betul-betul dia mencari gitu, ya kan? Nanti coba cari di Mbah Google itu Bapak Ibu, hadis tentang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman itu hadisnya kan cukup panjang, ya kan? Itu di waktu sahabat mendengarnya di Madinah, dia tanya, siapa dulu yang menerima hadis ini dari Rasulullah? Perkataan ini siapa yang mendengar langsung dari Rasul? Si fulan. Di mana si fulan itu kini? Dia berada di Syria, di Damaskus. Barangkeklah sahabat tadi ke Damaskus untuk menemui sahabat yang menerima langsung hadis itu Pak. Tidak ada hajatan lain, ya kan? Untuk itu saja gitu, untuk memastikan benar apa tidak engkau yang menerima dari Rasulullah, sehingga datanglah dari Madinah ke Syria, bara jarak itu, ya kan? Nah, itu Pak, itu berusaha mencari ilmu, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, usaha kita inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin kuat usaha awak memberasihan diri, semakin kuat pula, ya kan, tenaga diberikan, ya kan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, itu Pak. Jadi usaha awak tadi itu dinilai, bukan hasil Pak, ya kan. Hasil itu bisa, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, tapi usaha, ya kan, usaha ini akan menjadi pertimbangan bagi Allah untuk menunjuki kita, menambah hidayah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya itu gitu, ya kan? Nah, siapa yang diberi oleh Allah hidayah itu, ya kan? Kenapa tidak sholat? Ya, anu dapat hidayah lagi. Hidayah kabilo juga kena dapat Pak, ya kan?
Kenapa ibu-ibu tanya itu, kenapa tidak pakai jilbab bu? Alun siap lai. Pilu siapnya pak? Iya kan? Kalau dia mau itu alun siap lai. Mudah-mudahan ibu mati capek cuma. Baik itu kalau lah mati baru siap kan, soalnya tetap jaga ditutup auratnya kan. Iya kan? Kan ada yang mengatakan ya hanya beko dapik saya tu hidayahnya. Bila ke dapik hidayah tu pak? Iya kan? Sedangkan paman Nabi lagi usahawan, tapi dia ingin nak buka dirinya sendiri, ya kan? Cuba kalau diperintah seorang prajurit, apa jawabnya? Ya kan? Coba bayangkan bapak ibu, dia dapat melakukan kesalahan, disuruh mencuci auto jeep tu pak, ya kan? Dia gitu tuh untuk memerahasian auto tu, mencuci auto tu dah. Dia gitu tu balsam. Barang kadang tu balsam tu pak. Kamu cuci mobil ini siap katanya kan. Kamu pakai ini katanya, kasih tutup balsam. Dengan ini kamu cuci aja wehnya. Siap katanya. Coba bayangkan bapak ibu. Ditampar ke sebelah kanannya. Siap dia. Iya, yo itu pak. Hah? Nah, coba nyoba bantah. Cuci mobil, siap. Gunakan ini. Masa iya komandan? Nah, coba. Hah? Aku tiba aja Allah banyak gaya gitu. Ya kan? Nada siap lah, nada lebih hidayah lah, dan iko lah gitu ya. Jadi pun bosnya yang perintah pak. Ya kan? Maka itu kadang-kadang ya mohon maaf bapak ibu ya. Coba kalau dia Allah gitu ya. Nah maka itu Allah ingatkan sebenarnya bapak ibu, mudah-mudahan dengan menjaga diri lahir dan batin, berusaha selalu. Kalau seandainya terlanjur kan sudah diberi juga jalan. Kalau terlanjur melakukan kesalahan, ya namanya manusia kan. Nah, maka itu bersegeralah membersihkan dirinya itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya kan? Apabila mereka terlanjur melakukan, menyalahkan, berbuat salah atau mengotori dirinya, maka segera dia ingat kepada Allah. Lalu dia minta ampun, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Maka itu beruntunglah orang-orang yang mau mensucikan dirinya lahir dan batin.